Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Balkis Kusuma Putri. Di sini saya akan membahas mengapa kita harus memahami pajak dan juga penggunaannya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu. Apa sih itu pajak? Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga negara secara tidak langsung. Lalu, mengapa kita harus membayar pajak? Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Membayar pajak berarti turut membangun negara. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis pajak di Indonesia, yaitu ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pajak pusat terlebih dahulu. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara keseluruhan seperti pembangunan infrastruktur nasional, pendidikan, dan juga pertahanan. Nah, di poin pertama ada pajak penghasilan PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha dalam setahun. Lalu yang selanjutnya ada pajak pertambahan nilai PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang beredar di dalam negeri. Pajak ini seringkali kita temukan saat berbelanja, di mana harganya sudah termasuk PPN. Lalu yang selanjutnya ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil mewah, perhiasan, atau bahkan kapal pesiar. Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan melindungi industri dalam negeri. Lalu yang selanjutnya ada bea matre, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu, seperti surat perjanjian, akta notaris, atau kwitansi dengan nilai transaksi tertentu, sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah diakui secara hukum. Lalu yang selanjutnya ada PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat karena skala usahanya yang besar dan mencakup wilayah yang luas. Nah, lalu kita beranjak ke pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, bisa provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional daerah itu sendiri, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah tersebut. Nah, untuk di poin pertama yaitu pajak restoran, yaitu pajak yang dikenakan atas layanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Pajak ini sering kita lihat sebagai biaya tambahan saat makan di restoran. Lalu yang selanjutnya ada pajak hiburan. Nah, pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, konser musik, atau pertunjukan seni. Lalu yang selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor. Nah, yaitu pajak yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan serta transportasi umum di daerah. Lalu yang selanjutnya ada BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu
itu pajak yang dikenakan saat seseorang memperoleh hak atas tanah atau bangunan, misalnya saat membeli properti. Lalu yang selanjutnya ada PBB Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dan digunakan untuk pembangunan daerah setempat. Lalu yang selanjutnya dan pajak daerah lainnya, karena masih ada banyak sekali jenis pajak daerah lain yang tidak disebutkan di sini seperti pajak hotel, pajak reklam, dan pajak air tanah. Nah, lalu selanjutnya kita perlu mengetahui juga nih teman-teman, fungsi pajak itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ada fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi. Misalnya, menaikkan pajak rokok untuk mengurangi konsumsi. Lalu yang selanjutnya ada fungsi stabilitas, yaitu pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, saat inflasi, pemerintah bisa menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli. Lalu yang selanjutnya ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu. Nah, lalu yang selanjutnya kemana uang pajak pergi? Nah, uang pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, subsidi pendidikan, bantuan sosial, atau yang bisa kita sebut program keluarga harapan, layanan keamanan atau TNI atau Polri, hingga membayar gaji ASN. Nah, semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, lalu apa jadinya jika warga tidak membayar pajak? Jika warga tidak membayar pajak, negara akan kesulitan menjalankan fungsinya. Layanan publik menjadi terbatas, pembangunan terhambat, dan kesejahteraan rakyat menurun. Jadi, pajak ini adalah tanggung jawab warga bersama. Nah, kemudahan berpajak di era digital, di zaman serba digital serba mudah. Salah satunya adalah aplikasi perpajakan online. Sekarang, mari kita lihat nih lebih dalam bagaimana teknologi mempermudah kita dalam menuaikan kewajiban perpajakan melalui aplikasi Signal. Langkah pertama, tentu saja download aplikasi Signal Samsat Digital Nasional dari toko aplikasi di HP kamu. Aplikasi ini sudah dijamin resmi dan aman. Nah, setelah terinstal, kita akan melakukan registrasi. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan KTP dan nomor HP yang aktif. Kita klik di sini, masuk dan daftar. Pada bagian ini, kamu akan diminta melakukan selfie atau swafoto dengan verifikasi biometrik. Pastikan wajah terlihat jelas, berada di dalam bingkai yang disediakan, dan ikuti petunjuknya seperti mengedipkan mata atau tersenyum. Proses ini memastikan bahwa yang mendaftar benar-benar kamu dan mencegah penyalahgunaan data. Jika verifikasi gagal, coba ulangi lagi dengan pencahayaan yang lebih baik. Kalau sudah berhasil, akun kamu bisa langsung aktif. Nah, setelah tadi kita login, registrasi, kita akan melihat tampilan dashboard dari Signal. Untuk memulai, kita harus mendaftarkan kendaraan kita terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik menu tambahkan kendaraan bermotor.
Jadi nanti kita di sini bisa milih nih mau kendaraannya itu milik sendiri atau milik orang lain. Lalu kita bisa masukkan nomor registrasi kendaraan dan nomor rangka. Nah, nanti teman-teman juga bisa menambahkan kendaraan milik keluarga dengan memasukkan NIK pemiliknya. Nah, setelah mengisi tambah kendaraan bermotor, nantinya akan ada muncul informasi kendaraan dan rincian pajaknya. Setelah kendaraan terdaftar, untuk bayar pajak kita bisa klik menu pengesahan STNK nih yang ada di paling atas tengah. Lalu nanti kita bisa pilih kendaraan yang ingin dibayarkan pajaknya. Nah, sebenarnya teman-teman, rinciannya itu ada beberapa nih, meliputi PKB, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak pokok tahunan yang dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan bobotnya. Lalu ada SWDKLLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini adalah asuransi wajib dari Jasara Harja yang akan menanggung korban kecelakaan lalu lintas. Lalu ada biaya pengesahan STNK, yaitu biaya administratif untuk validasi STNK digital. Nah, nantinya juga akan ada yang namanya denda nih teman-teman. Jadi jika terlambat, aplikasi akan menghitung denda secara otomatis. Nah, nantinya teman-teman jika kita mau bayar, nantinya akan muncul kode bayarnya. Nanti setelah setuju dengan rinciannya, kita bisa klik lanjut. Nanti sistem akan generate kode pembayaran yang mana bisa teman-teman bayar di mana saja. Nah, di sini Signal itu terintegrasi berbagai bank seperti BCA, BNI, Mandiri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang paling nyaman. Di aplikasi Signal ini juga ada fitur yaitu cara bayar. Jadi di aplikasi Signal ini sudah menyediakan nih cara berbagai tutorialnya di berbagai bank. Jadi benar-benar lengkap ya untuk cara bayarnya. Jadi teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi nih gimana buat cara bayarnya. Di sini juga ada fitur peraturan. Nah, ini tuh isinya tuh mengenai peraturan dan juga seperti pasal-pasal seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca ataupun unduh untuk infonya. Di sini juga ada info Samsat terdekat karena lokasi saya ada di Karawang ya. Jadi ini nih listnya. Dan juga ada informasi juga nih teman-teman. Di fitur ini teman-teman bisa baca seperti bagaimana cara pendaftaran akun login, bagaimana jika saya tidak mendapatkan email verifikasi dan sebagainya. Jadi di sini nggak perlu bingung-bingung lagi ya, karena di era teknologi ini memang sudah dipermudah segalanya. Lalu di sini juga ada fitur berita tentang pelayanan Signal. Nah, di sini ada fitur pengaduan juga, live chat. Ada live chat. Nah, lalu ada email, Facebook, Instagram, teman-teman bisa nanya di mana aja. Nah, setelah pembayaran berhasil, apa yang terjadi selanjutnya? Nantinya teman-teman akan mendapatkan ETBPKB, yaitu tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Nah, itu ada nih fiturnya di atas paling kiri. Nah, nantinya QR kode pengesahan digital langsung di dalam aplikasi. Nanti keduanya juga akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, ini adalah pengganti stempel fisik di STNK. Jadi, jika ada pemeriksaan, teman-teman cukup tunjukkan QR kode ini aja nih. Nantinya akan ada kok tampilannya kalau misalnya teman-teman sudah benar-benar mengisi tambah kendaraan bermotor dan juga sudah membayar. Nah, untuk di informasi pajak kendaraan bermotor, selain melihat pajak kendaraan teman-teman sendiri, teman-teman juga bisa cek informasi pajak kendaraan lain hanya dengan plat nomor. Jadi ini sangat berguna jika teman-teman berencana membeli mobil atau motor bekas untuk memastikan pajaknya tidak bermasalah. Jadi, kenapa sih kita harus pakai Signal? Yang paling utama yaitu hemat waktu dan biaya. Tidak perlu lagi cuti kerja atau keluar biaya bensin untuk ke Samsat. Lalu yang selanjutnya,
praktis. Semua urusan pajak kendaraan ada dalam satu genggaman. Lalu yang selanjutnya aman dan akurat. Verifikasi biometrik dan data yang terintegrasi langsung dengan database pemerintah membuat semua transaksi sangat aman dan valid. Lalu yang selanjutnya yaitu digital. Semua dokumen pajak kini dalam format digital, lebih rapih dan ramah lingkungan. Aplikasi Signal adalah bukti nyata transformasi layanan publik di Indonesia. Ini adalah langkah maju yang membuat kewajiban pajak kita menjadi jauh lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jika teman-teman punya kendaraan, segera download aplikasi Signal dan rasakan sendiri kemudahannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.